Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil survei kami di Bendungan Tanjung. Kelompok kami yang beranggotakan 5 orang yaitu Elin Widyastuti, Dewi Listiawati, Yaki Abad Hakim, Agus Bayu Adriana, dan saya sendiri Nur Afif Fajaryanto. Yang pertama, pengertian bendung dan tujuannya. 1. Pengertian, bendung adalah pembatas yang dibangun melintasi sungai yang dibangun untuk mengubah karakteristik aliran sungai. Bendung merupakan sebuah konstruksi yang jauh lebih kecil dari bendungan yang menyebabkan air menggenang membentuk kolam namun mampu melewati atas bendung. Bendung mengizinkan air meluap melewati bagian atasnya sehingga aliran air tetap ada dan dalam debit yang sama bahkan sebelum sungai dibendung. Untuk tujuannya, tujuan dibangunnya bendung yaitu agar dapat menjalankan aliran air agar tetap berada dalam debit yang sama bahkan sebelum sungai dibendung. Dalam hal ini, bendung dimanfaatkan untuk mensuplai kebutuhan air di lahan persawahan maupun perikanan. Selain itu, mempertahankan kondisi air tanah di daerah yang dialiri saluran. Untuk survei kami, yaitu di Bendungan Tanjung yang berlokasi di Senduren RT 10, Patangpuluhan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk lokasi bendungnya bisa dicek pada gambar yang ada di slide. Juga untuk luasnya, Bendungan Tanjung ini areanya sekitar 776 hektar dan diperbaiki pada tahun 1992 sampai 1993. Selanjutnya, data existing. Tempat wisata RTH Winongo Patangpuluhan terdapat gazebo, aula, area parkir, area bermain, gardu pandang. Dimanfaatkan untuk budidaya ikan skala kecil di sekitar saluran primer area RTH Winongo Patangpuluh. Mengairi lahan persawahan di Bantul, total luas 776 hektar, alamat di Sewon, Ringenharja, Palembang, Gilang Harjo, dan persawahan di sepanjang Jalan Bantul sampai Jalan Samas. Sumber air, Sungai Winongo, bangunan utama bendung yaitu spesifikasi pasangan pondasi batu kali, pemukiman padat di sekitar kanan kiri bendung, banyak pemukiman warga. Data teknis, pertama, bangunan pengarah arus, yang kedua, bangunan intake, yang ketiga, saluran primer, yang keempat, bangunan pembilas, kelima, bendung dan mercu bendung, keenam, bangunan peredam energi, yang ketujuh, dinding sayap. Detail bagian bendung. 1. Tubuh bendung. Tubuh bendung termasuk ke dalam struktur utama yang berguna untuk menahan laju aliran air dan menaikkan level muka air dari elevasi awal. Bahan bangunan yang dipakai untuk mendirikan bagian ini biasanya berupa urukan tanah, pasangan batu kali, dan beton. Mayoritas struktur tubuh bendung ini dibuat dengan melintangi sungai. Tubuh bendung terdiri dari ambang dasar, mercu bendung, serta peredam energi. Detail bagian bendung. Dua, intake, bagian pengambilan. Sebuah bangunan berupa pintu air berfungsi untuk membelokkan air dari sungai masuk ke saluran irigasi
irigasi di sampingnya. Pintu air adalah struktur bendung yang memiliki kegunaan untuk mengatur aliran air yang keluar dari saluran, baik membuka maupun menutup aliran air. Pintu air terdiri atas daun pintu, rangka pengatur arah gerakan, angker, dan hoist. Detail bagian bendung. 3. Bangunan pembilas. 1. Guna mencegah masuknya bahan sedimen kasar ke dalam jaringan saluran irigasi. 2. Pintu penguras merupakan struktur yang berguna untuk menguras bahan-bahan endapan yang terletak di bagian udik pintu tersebut. Pintu ini berada di antara dinding tegak sebelah kiri atau kanan bendung dengan pilar atau pilar dengan pilar. Biasanya pintu penguras dibuat di sebelah kanan atau kiri bendung tergantung pada letak pintu pengambilan. Jika posisi pintu pengambilan berada di sebelah kanan, maka pembangunan pintu penguras pun dilakukan pada sisi kanan. Demikian juga sebaliknya. Kestabilan bendung dan kelengkapannya, bangunan peredam energi ini biasanya dibangun pada hilir bendung. Adapun prinsip dari peredaman energi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama, membuat atau menambah kekasaran pada penampang, membentuk loncatan air, sehingga menimbulkan gesekan air dengan penampang. Kemudian, membenturkan air tersebut dengan bidang pada air atau udara. Kemudian lanjut ke bangunan dinding sayap, berfungsi melindungi bangunan terhadap kerusakan akibat penggerusan dan sedimentasi. Pekerjaan-pekerjaan ini umumnya terutama berupa talut, matras batu, pasangan batu kosong, atau dinding pengarah. Sebagai penahan gaya tekan dalam mencegah keruntuhan lateral pada tanah seperti pada kondisi longsor. Kemudian lanjut ke saluran irigasi primer, berfungsi sebagai pembawa air dari intake bendung ke saluran irigasi selanjutnya yang mengarah ke sistem pengairan sawah. Selanjutnya membuang kelebihan air disalurkan di saluran ke tempat pembuang sungai atau pada hilir. Oke, untuk detail bendung mana bangunan ukur ada bangunan yang dapat digunakan untuk mengukur air yang melewatinya. Pada jaringan irigasi, bangunan ukur ini dipasang pada setiap pangkal saluran tersier di hilir pintu stagdap, selebihnya dipasang bangunan ukur pada saluran sekunder. Untuk
skema saluran bendung. Mungkin dapat dilihat pada layar. Yaitu dari Bendung Tanjung menuju Sungai Winongo, terus ke Ring Road Selatan, melewati Jalan Bantul sampai Jalan Samas, kemudian berakhir di Pantai Samas atau berhilir di Sungai Opak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.